Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Baik. Sudah siap belajar? Sudah. Oke. Kalau sudah siap, sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Dan nanti dilanjutkan dengan budaya positif kita apa? Membaca surat pendek ya. Silakan ketua kelasnya dipimpin berdoa terlebih dahulu. Siap, sudah sebelum belajar nanti. Sudah selesai. Bersalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan setiap kalinya kita membaca surat pendek membawa keberkahan dari proses pembelajaran kita hari ini. Amin. Nah, coba diperhatikan teman kalian. Ada yang tidak masuk? Ada semuanya? Hari semuanya kita coba perhatikan temannya. Kalau melihat bangkunya sih hadis semua ya. Alhamdulillah. Oke, nah sebelum belajar nih, Ibu mau tahu isi hati kalian, suasana hati kalian itu seperti apa? Coba Ibu menanya sama Andini. Andini perasaannya sekarang gimana? Sedih, senang, bahagia, kecewa? Senang. Kira-kira yang lainnya sama nggak kayak Andini atau berbeda? Yakin? Nah, coba Ibu mau kalian silakan menggambarkan suasana hati kalian ya di kertas bagian kosong ini ya. Silakan ke belakang sampai. Tuliskan, gambarkan emoticon, tahu emosi yang suka ada di HP. Kalau senyum senyum, kalau marah marah, kalau kecewa kecewa gitu ya, kalau sedih sedih, nangis nangis gitu ya. Silakan. Repi, sudah dapat Repi? Oke, Bayu? Sudah. Itu? Sudah. Silakan digambarkan menggunakan alat tulis kalian. Di bagian yang kosongnya ya, Ibu menggunakan kertas yang tidak terpakai ya, biar bermanfaat. Silakan gambarkan yang jatuh cinta matanya berbentuk love ya. Ya, Ibu tidak akan nanya nanti jatuh cintanya sama siapa, pokoknya nanti Ibu ingin tahu perasaan kalian sebelum belajar hari ini. Bayu, bantu Ibu sini. Bantu Ibu menempelkan ini. Kasih nama di atas atau di bawah gambar kalian. Oke, terima kasih Mbak. Silakan duduk kembali. Yang sudah silakan tempelkan ke depan. Ayo, gambar suasana hati kalian. Sedihkah, senangkah, marahkah? Ayo, silakan kasih nama dan tempelkan di depan biar Ibu lihat. Ayo, silakan. Ayo, boleh. Namain ya. Oh, sudah kabel. Ya, Hati-hati.
Ayo laki-laki, bergegas. Akbar, gimana perasaannya Akbar? Silakan, ibu lihat. Kamu kan? Untuk bebas tempelkan. Oke, terima kasih. Sudah semuanya? Nah, lihatlah ke depan. Ini adalah emosi dari teman-teman kita. Sama tidak dengan perasaan ini tadi? Berbeda ternyata. Ini Siti Nur Mayanti senyum, Ilma senyum. Ya, ada beberapa ini yang senyum, apalagi ini Ratu senyum manis sampai usung pipitnya ini tergambar di sini ya. Ada Teguh bibirnya datar nih kayaknya flat ya, mungkin Teguh bosan. Kemudian ini ada siapa tadi kata ibu teh? Nah, Akbar selalu ya, selalu penuh drama. Akbar selalu sedih, ibu udah tahu masalah apa lagi sekarang ya Akbar. Nah, Bayu datar, Bayu bosan. Nanti ibu akan buat kamu tidak bosan ya. Oke, nah berarti di awal pembelajaran ada beberapa orang yang sedih dan merasa bosan. Nah, untuk membuat semuanya senang, gimana kalau misalnya kita olahraga terlebih dahulu ya? Olahraga itu bisa meningkatkan hormon kebahagiaan. Oke, silakan berdiri semuanya. Silakan berdirinya di space yang kosong di pinggir ini bangku kalian. Boleh agak maju ke depan boleh. Hati-hati ada kabel. Teguh, ayo berdiri Teguh kan tadi bosan ya. Nah, ibu mau ngasih sesuatu sama Teguh nih biar Teguh bisa biasa yang lain. Silakan agak depanan juga nggak apa-apa, asal jangan injak kabel. Oke, kita sebentar saja ya. Senang pramuka sesuai dengan baju kalian. Agak munduran, jangan terlalu berdempet. Coba ibu mau nanya dulu Ratu. Sistem pernapasan itu organnya apa? Oke, paru-paru. Andini, manusia menghirup udara melalui apa? Hidung. Oke. Kemudian Yoma, kan di paru-paru itu ada organ yang tugasnya itu menukarkan oksigen dengan karbon dioksida. Itu bagian apa? Yang bulat-bulat itu seperti anggur. Iya betul, alveolus. Berarti semuanya sudah ingat ya. Nah, itu adalah materi prasyarat ya ketika kita akan mempelajari pelajaran hari ini. Jadi kalian sudah ada paham. Oke, sekarang persiapkan alat tulisnya. Silakan dikeluarkan buku catatannya. Kita adakan pretest terlebih dahulu mengenai pembelajaran kita hari ini. Yaitu tentang kalau kemarin sistem pernapasan, sekarang kita akan belajar tentang sistem ekspresi. Ya, pembelajaran kita hari ini.
pretest. Ya, pretest. Oke, silahkan lihat ke depan. Soalnya, soal yang pertama sambil ibu bacakan sambil kalian juga bisa membaca mandiri. Mekanisme tubuh untuk mempertahankan keseimbangan antara kondisi dalam tubuh dengan kondisi luar tubuh agar tubuh berfungsi dengan normal disebut apa? Maaf, itu M-nya ada 2, salah ya. A. Metamorfosis, B. Homeostatis, C. Respirasi, D. Augmentasi. Langsung jawab aja, misalnya 1 C, misal. Silakan. Ini pretest, gak apa-apa kalau nilainya jelek juga kan kalian belum mempelajari secara mendalam. Ya, sudah? Nomor 2. Darah disaring dengan cara membuang urea dari sampah metabolisme dari dalam darah dan mempertahankan zat-zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh. Adalah fungsi dari organ A. Kulit, B. Hati, C. Paru-paru, D. ginjal. Oke. Nomor berapa? 4. Memecah banyak sampah metabolisme menjadi bentuk yang bisa dibuang oleh tubuh adalah fungsi dari organ hati. Di bawah ini contoh dari memecah sampah metabolisme yaitu hati memecah apa? Mungkin ada yang pernah baca. A. Nasi menjadi terurai setelah dikunyah di dalam mulut. B. Bakteri dan virus yang masuk bersama makanan akan dihancurkan di dalam lambung. C. Memecah sel darah merah yang sudah tua agar dapat membentuk sel darah merah yang baru. D. Gas karbon dioksida yang dihirup oleh hidung akan diubah menjadi gas oksigen oleh paru-paru. Ingat ya, fokusnya di organ hati. Jadi organ hati itu tugasnya apa? Ya, waktunya habis. Kita lanjut ke nomor 5. Berikut ini secara berturut-turut adalah organ yang berperan dalam sistem ekskresi dan sampah metabolisme yang dihasilkannya. Kecuali, nah kalau kalian jeli ada jawaban yang tadi ya. A. Ginjal menyaring darah, B. Paru-paru menyaring udara, sampahnya metabolismenya berupa oksigen. Hati membuat urea berasal dari sel darah merah yang sudah tua. D. Pengencer keringat di kulit melepaskan keringat berupa air dan sedikit urea. Harus jeli ya, karena ini ada yang salah, ini kecuali. Berarti ada salah satu yang tidak betul. Kamu cari yang tidak betulnya itu yang A, B, C, atau D. Ya? Oke, kita langsung periksa secara sendiri saja ya, tapi harus jujur. Oke, nih. Silakan. Untuk jawaban nomor 1, jawaban yang benarnya adalah B. Kalau selain B salah. Nomor 2 jawabannya D. Nomor 3 jawabannya A. Nomor 4 jawabannya C. Nomor 5 jawabannya B. Silakan jumlahkan berapa betulnya. Nah, setelah ibu lihat di pretest ini yang paling besar nilainya adalah itu dulu dong buat rep. Nah, ya ini adalah nilai sementara. Nanti akan ada post test di akhir, itu nilai yang dimasukkan. Jadi kalian ada perubahan tidak setelah menerima pembelajaran, paham? Oke. Kita lanjutkan. Nah, tujuan pembelajaran hari ini ada pemahaman IPA-nya. Coba Sila berdiri, dibacakan Sila tujuan yang pertama apa? Tolong berdiri. Dengan mengamati video, peserta didik dapat mendeskripsikan cara sistem dalam tubuh saling bekerja sama untuk memelihara hidup dengan benar. Oke, terima kasih. Teguh berdiri, silakan baca tujuan yang kedua. Baca materi, ajar, Ya. dan penelusuran internet. Ya. Peserta didik dapat menjelaskan sistem tubuh manusia dengan benar. Oke, terima kasih Teguh. Nah, untuk tujuan pembelajaran mengenai keterampilan proses, tolong dibaca Siti Mariam. Berdiri Siti, dibaca.
Satu. Jenis. Dengan membuat produk hasil karya fisika hidup maupun cara memelihara serta Terima kasih Rati. Itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Sedikit tidak terlihat. Mau pindah nggak duduknya? Kelihatan nggak kalau duduk di depan? Silakan boleh nggak? Coba ya saya. Oke, nah langkah-langkah kegiatan dan penilaian kita hari ini. Prosedur kegiatan, jadi nanti pada kegiatan ini kalian akan dibentuk ke dalam kelompok, di mana kelompoknya itu disesuaikan dengan nilai yang kalian keluar tadi. Ya. Nah setelah itu kalian dibagikan LKPD, kalian mencari sumber ilmu di video, di materi ajar, ibu sudah mengirimkan lewat grup ya, ataupun yang bawa HP dan punya kuota dan sinyalnya bagus, silahkan kalian searching. Kalau misalnya bahan media yang ibu siapkan itu kurang memenuhi kebutuhan belajar kalian, boleh ya. Nah setelah itu nanti akan ada presentasi di mana kalian nanti melihat teman kalian secara bergiliran berkelompok mempresentasikan hasil dari diskusi. Dan kemudian setelah itu kita akan membuat kesimpulan secara bersama-sama dan juga akan ada tugas yang harus kalian selesaikan di rumah secara pribadi, nanti ibu jelaskan ya. Kemudian ini juga nanti akan memberikan pembelajaran selanjutnya yang akan kita pelajari di minggu depan. Nah untuk penilaiannya hari ini akan ada penilaian pengetahuan, yaitu dari pretest dan post-test, itu nilai pengetahuan. Kemudian ada nilai sikap. Nilai sikap itu adalah ketika kalian selama proses pembelajaran dan juga nanti khususnya saat kalian berdiskusi kelompok, bagaimana sikapnya, apakah bergotong royong, apakah kalian menerapkan sopan santun dan lain sebagainya. Selanjutnya keterampilan. Nah ini dinilai ketika kalian melakukan presentasi. Presentasi itu dinilai yang bagus seperti apa ya, pasti kalian sudah paham. Silahkan diterapkan nanti ya biar nilainya bagus. Kemudian kontrak pembelajaran. Yang pertama disiplin, alhamdulillah hari ini hadir ya tepat waktu. Bajunya juga rapi, ada yang pakai batik, ada yang menggunakan seragam pramuka. Kemudian harus jujur. Contohnya tadi saat kalian menilai kualitas hasil kalian, tidak ada yang betulkan ya, jujur ya. Jujur itu supaya kalian tahu, oh pengetahuan awal saya sekarang sebelum menerima pembelajaran itu segini. Berarti nanti setelah menerima pembelajaran harusnya naik, harus ada perubahan ke arah yang lebih baik. Sopan santun, kalau mau bertanya angkat tangan dulu, menggunakan kata-kata yang sopan, senyum, itu ya. Selanjutnya menjaga kebersihan kelas. Oke, orientasi masalah ya. Di sini ibu menyiapkan masalah otentik. Apakah kalian pernah memperhatikan warna unyu kalian? Pernah tidak? Kalian pipis, pernah melihat tidak air kencing kalian warnanya apa? Pernah? Pernah, pasti mainnya ya, dapat tinggali ya, atau diperhatikan objek. Bagaimana warnanya? Bagaimana warnanya? Pernah nggak kuningnya cerah atau kuningnya pekat? Pernah, atau warnanya lebih kuning banget karena kalian makan atau minum sesuatu? Pernah? Oke. Nah, apakah jumlah air yang masuk ke dalam tubuh kita itu berpengaruh terhadap warna urin kita? Menurut kalian berpengaruh tidak? Nanti kita lihat ya jawabannya berpengaruh atau tidak. Nah ini coba yang pernah memperhatikan urin kalian, kira-kira urin kalian di warna yang keberapa? Teguh. Seringnya warna urin teguh warnanya warna yang keberapa teguh? Yang kedua. Nah, Anda terhidrasi dengan baik, berarti pemenuhan kebutuhan air tubuhnya bagus. Jadi teguh itu minumnya tercukupi. Berapa sih minum kita normalnya sehari itu untuk memenuhi kebutuhan tubuh? 2 liter atau 8 gelas sehari. Ada yang urinnya ini warna 78?
Tidak ada ya, berarti itu kamu kekurangan cairan, minumnya sedikit. Ya. Kemudian ini yang warnanya ini nih, ada tidak? Kemungkinan ada ya. Kemungkinan ada. Ini Anda kurang terhidrasi dengan baik, berarti kamu harus lebih banyak lagi minum. Oke, di sini Ibu ada video dulu. Coba perhatikan ke depan ya. Mana ya videonya? Kira-kira dari penggalan video tersebut apa yang bisa diambil? Apa kira-kira? Gimana? Ratu gimana Ratu? Gimana Ratu? Barusan tentang apa? Barusan tentang apa? Ada perempuan ya? Laki-laki berebut apa? Berebut WC, kamar mandi, betul. Mau apa mereka di kamar mandi? Mau pipis. Kenapa sih harus terburu-buru? Kenapa harus berebut? Bagus tidak sih kita menyegerakan ke WC ketika kita mau pipis? Bagus ya. Boleh nggak ditunda-tunda kalau mau pipis? Kenapa? Kenapa? Bisa apa kalau ditunda ketika kalian ingin pipis? Boleh ya? Penyakit jangan mau-mau Fitri keluarin suaranya ya, akan mengakibatkan penyakit. Nanti kita lihat penyakit apa sih kalau misalnya kalian menunda-nunda ingin pipis. Nah kalau misalnya saat belajar kamu ingin pipis, pijin aja ke guru kalian ya, dan ke belakang langsung, jangan ditahan-tahan, nanti kalian akan sakit. Sekarang kita akan belajar berkelompok sesuai dengan kelompok yang tadi sudah dicatat. Repi dan Sila dan ya Repi dan Sila satu kelompok. Ya, silakan berpisah dulu Repi dan Sila. Kemudian Ilman, Ermi, Rahman, Bayu, Akbar, dan Rizky, Taufik itu satu kelompok. Selanjutnya Ratu, Teguh, Irna, Siti Maryam, Siti Fatimah, Fitri, Mira, dan Malik satu kelompok. Dan yang terakhir Rizky Ardian, Yesi, Yuda, dan Yuli satu kelompok. Silakan. Kelompoknya ininya disatukan ya, tapi harus rapi dan jangan berisik. Silakan untuk Repi dan Sila di sebelah sini. Ayo berdiri. Repi sama Sila di sebelah sini. Silakan geserkan mejanya yang rapi. Silakan tunggang buat ibu lewat. Silakan kelompok 2 Ilma, Erni, Siti Rahman, Bayu, Akbar, Rizky, Taufik. Ayo kelompok 2 di sebelah sini. Silakan. Berdiri. Berdiri membantu kelompok. Di sini kelompok 1, kelompok 2 sini. Siapkan mejanya. Oke, silakan kelompok 1 bawa HP. Udah dicoba belum materi aja? Udah, ya. Nanti bawa nggak? Bawa. Iya, ini yang materinya. Bayu nomor berapa? Kelompok 3, kelompok 3. Yang mana kelompok 3?
belajarnya. Dan buku paketnya, meskipun itu buku paket kurikulum 2013, tapi masih bisa terpakai. Ada materi tentang sistem ekspresi. Coba Ibu lihat dulu. Buku paketnya ada setiap kelompok. Nah, kalau di sini ini semester 2 kalau kurikulum 2013. Kita sekarang menggunakan kurikulum Merdeka, tapi belum ada bukunya ya. Silakan dibuka halaman 79 tentang sistem ekspresi. Jadi kalian bisa mencari jawaban LKPD dari buku paket, dari materi aja, dan juga dari video yang disiapkan. Dan banyak materi ajarnya berapa? Tadinya ada berapa? Kalau kayaknya Lemnya ada di meja ibu ya, yang membutuhkannya ada di meja ibu. Sudah dibaca, ada berapa organ ekspresi? Habis. Ada berapa? Ada 3. Ada berapa? 5. Apa saldo dimasukin? Ada 4. Apa saja? Apa saja? Kulit, Kulit, ginjal, paru-paru, paru-paru. hati. Nah, pintar, kok. Setelah yang depan. Sudah itu materi ajarnya dibaca. Ini ada video ya. Coba diperhatikan ke depan. Sistem ekskresi. Apa rasanya jika sampah di dalam rumahmu menumpuk karena tidak dibuang? Pasti akan tercium bau busuk atau malah jadi bibit penyakit. Bukan hanya rumah, tubuh kita juga bisa menghasilkan sampah dari proses metabolisme tubuh loh. Kalau sampah di dalam tubuh menumpuk, tubuh akan keracunan atau sakit. Wah, bahaya ya. Proses mengeluarkan sampah dari dalam tubuh disebut dengan ekskresi. Yang termasuk organ ekskresi adalah ginjal, kulit, hati, dan paru-paru. Ginjal berjumlah sepasang, bentuknya seperti kaca dan ukurannya sebesar kepala tangan. Fungsi utama ginjal adalah menyaring darah yang masih bercampur dengan zat-zat sisa metabolisme atau sampah tadi. Dari proses itu akan dihasilkan urin atau air kencing. Ginjal tersusun dari korteks, medula, dan pelvis ginjal. Pada bagian korteks dan sebagian masuk ke medula ada juga nefron. Apa sih nefron itu? Nefron adalah unit struktural dan fungsional terkecil dari ginjal. Nefron terdiri dari glomerulus dan kapsula Bowman, tubulus contortus proximal atau TKP, lengkung Henle, tubulus contortus distal atau TKD, dan ductus collectivus. Pembentukan urin terjadi di dalam nefron melalui 3 tahapan, yaitu filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Darah yang masih mengandung sisa metabolisme akan masuk ke dalam glomerulus untuk disaring. Air, glukosa, garam, dan urea akan lolos dari glomerulus dan ditampung di dalam kapsula Bowman. Hasil penyaringan ini disebut dengan urin primer. Urin primer kemudian masuk ke TKP untuk proses reabsorpsi atau penyerapan kembali zat-zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh. Air, gula, dan garam sebagian besar akan diserap kembali oleh tubuh. Hasilnya disebut dengan urin sekunder. Urin sekunder kemudian masuk ke TKD untuk proses augmentasi atau penambahan zat-zat lain yang akan ikut dikeluarkan bersama urin. Hasil augmentasi inilah urin yang sebenarnya. Urin akan terkumpul di pelvis ginjal. Urin kemudian mengalir melalui saluran ureter dan masuk ke kandung kemih untuk ditampung sementara. Jika kandung kemih hampir penuh, maka akan timbul rasa ingin buang air kecil. Urin kemudian mengalir melalui uretra dan keluar dari tubuh. Urin berwarna kuning pucat, berbau khas, dan mengandung zat-zat sisa metabolisme. Urin yang normal tidak mengandung gula atau protein. Organ ekskresi yang kedua adalah kulit. Kulit adalah organ terbesar pada tubuh kita loh. Berat kulit pada tubuh orang dewasa bisa mencapai 3,6 kg dengan luas sekitar 2 meter persegi. Karena menutupi bagian luar tubuh, kulit berfungsi sebagai pelindung tubuh dari bakteri, debu,
dan radiasi sinar ultraviolet. Selain sebagai pelindung, kulit juga berfungsi sebagai organ ekspresi karena kulit dapat mengeluarkan keringat. Keringat juga mengandung zat sisa metabolisme seperti urea dan darah. Mengapa kulit bisa menghasilkan keringat ya? Kulit terdiri dari 3 lapisan. Lapisan paling luar adalah epidermis. Pada epidermis terdapat pori-pori kulit untuk keluarnya keringat. Selain itu, ada juga lapisan yang menghasilkan pigmen melanin. Pigmen ini yang menyebabkan warna pada kulit, sekaligus melindungi kulit dari radiasi sinar ultraviolet. Lapisan kedua pada kulit adalah dermis. Pada dermis terdapat kelenjar minyak, kelenjar keringat, akar rambut, dan pembuluh darah. Kelenjar keringat inilah yang bisa menghasilkan keringat. Lapisan paling bawah dari kulit adalah hipodermis yang banyak mengandung lemak. Lemak ini berfungsi untuk mempertahankan panas tubuh. Organ ekskresi yang ketiga adalah hati. Hati terletak di dalam rongga perut sebelah kanan. Hati juga salah satu organ yang ukurannya besar karena berat hati bisa mencapai 1,5 sampai 2 kg. Apa fungsi hati dalam sistem ekskresi ya? Hati dapat memecah senyawa racun yang dikeluarkan bersama urin. Selain itu, hati juga berfungsi dalam mengatur kadar gula darah, menghasilkan cairan ambedu, dan menyimpan lemak, zat besi, dan vitamin. Organ ekskresi yang terakhir adalah paru-paru. Ya, paru-paru bukan hanya berfungsi sebagai organ pernapasan, tapi juga sebagai organ ekskresi. Paru-paru dapat mengeluarkan karbon dioksida, salah satu zat sisa metabolisme juga. Karbon dioksida yang dibawa oleh kapiler darah akan masuk ke dalam alveolus paru-paru. Dari paru-paru, karbon dioksida mengalir ke bronkus, trakea, sampai akhirnya dikeluarkan melalui hidung saat kita menghembuskan napas. Wah, sekarang sudah makin paham ya, apa saja yang termasuk organ ekskresi. Kita jadi bersyukur karena dengan adanya sistem ekskresi, racun dan sampah dari dalam tubuh kita dapat dibuang. Supaya organ ekspresimu bisa bekerja dengan baik, minum air putih yang cukup ya. Jangan lupa makan makanan yang bergizi dan berolahraga yang cukup. Serta jangan sering menahan buang air ya. Melakukan langkah-langkah ini bisa membantu mencegah kerusakan atau penyakit pada organ ekskresi. Tidak hanya pada tubuh, kalau ada racun yang makin lama menumpuk dalam pikiran kita, harus dikeluarkan juga ya. Caranya bisa dengan berdoa dan bersyukur, serta banyak memaafkan dan berpikir positif. Jika merasa panas atau nyeri saat buang air kecil, kira-kira apa kebiasaan pada dermis terdapat kelenjar minyak? Oke, silakan sekarang kembali lagi ke LKPD. Barusan sudah dijelaskan dari keseluruhan organ-organ yang ada di sistem ekskresi. Coba ibu tahu apa? Yang pertama, organ apa? Ginjal. Kedua, kulit. Tiga, kaki. Empat, paru-paru. Nah, semuanya itu punya tugas masing-masing. Nah, tugas kalian silakan dicari jawaban-jawaban yang diperintahkan di dalam LKPD. Ada semuanya di materi ajar maupun di buku paket, dan di video juga ada. Kalau misalnya kalian diperhatikan, ya silakan. Nah, kalian menulis jawabannya di kertas yang sudah ibu bagikan. Nanti ditempel menggunakan lem. Ya, silakan dimulai. Apa organ utamanya? Bagaimana cara kerjanya? Jadi organ utamanya apa? Kulit, hati, paru, dan ginjal. Kulit ya. Kulit bagaimana kerjanya?
apa tugasnya cari ada di sini. Ya. Silakan bekerja sama ya, bekerja sama sama temannya. Itu kan ada beberapa pertanyaan dibagi, misalnya ya sih ngerjain yang mana, Yuli yang mana, Dini yang mana, Uda yang mana, gitu. Dan cepat selesai. Apa organ utamanya? Ginjal tugasnya apa? Kaki tugasnya apa? Saja, ya. Ya, Pak ya. Kalau nggak cukup, pakai kertas yang lain. Ya, ini juga sama. Apa menarik tentang ginjal? Oh, boleh ya, boleh ditulis salah satu boleh. Kalau ini, semuanya ini. Oh, yang ini boleh salah satu. Semuanya lebih bagus. Salah satu boleh. Baca dulu organnya. Ada berapa tadi organnya? 4. Berarti ini ditempel semua, aku pakai semua. Gunakan HP-nya dengan bijak ya. Jangan buka hal-hal yang tidak berkaitan dengan pembelajaran. Ya, organnya tadi ada berapa? Nih, pakai kan semua ya? Cari itu kan ada buku paket, cari fungsi ginjal apa, fungsi kaki apa, fungsi paru-paru apa, fungsi kulit apa. Jadi tadi kita harus nulis. Ya, organ utamanya sistem ekspresi itu apa sih ya? Yang ditempel, yang ditempel tadi. Ya. 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 Atau ginjal tugasnya hati. Ya, paham ya? Ya. Ini sih semuanya. Semuanya menggunakan ya, sampai dulu, sampai dulu ini silakan. Yang lab. Ada organ intim ya. Ada berapa tadi organnya sistem ekspresi? Apa saja? Ya, ada semuanya gambarnya. Berarti ditempel semua. Ditempel dulu. Ditempel dulu. Dulu kan.
Hah? Oh, beri kulit doang boleh. Kulit apa bolehnya? Ya, itu kulit dua. Nah, itu hal yang menarik ya dari tempat ya. Kamu bakal menarik misalnya di Google cari menarik tentang bisa bisa kan fun fact ya bahasa anak sekarang fun fact fakta menarik. Bilang fungsinya apa, kulit apa, paru-paru apanya. Nah, bagus ini kerjasamanya. Mirna ngerjain apa? Mirna ngerjain apa? Aku ngerjain apa? Dia memang selesai. Ini ngerjain apa? Bagi-bagi tugas biar cepat selesai. Nih, berarti Bayu mengerjakan yang ini. Kamu cari pencegahan. Oh, apa ini? Fakta menarik tentang mau hati, mau ginjal, mau kulit, boleh bebas. Bagusnya mah semuanya, tapi gak apa-apa. Satu juga gak apa-apa. Bisa bersama dengan karena kan tidak ada. Boleh
Jadi bisa disingkat tuh jadinya pokoknya satu itu kan bisa silakan, waktunya sudah hampir habis, ayo. Sudah selesai. Kalau saya lihat kan itu susahnya nyarinya, kamu lihatnya daftar ibu dari daftar si ya, jadi nanti tinggal buka ses ini terus dua jangan semuanya gimana. Kalau muat boleh silahkan, kalau muat dipilih aja, kan itu ada 8 kalau nggak salah. Kamu pilih 3 atau boleh 4 boleh. Silakan, sudah selesai. Sudah ya, 1 menit lagi ya dikasih waktu ya, kita akan melakukan presentasi. Kelompok mana yang mau duluan tampil? Kelompok mana? Erni mau? Siap? Waktu duluan? Depan ya? Ya. Nah silakan, yang turun, Ibu lihat semuanya sudah mengisinya, cuma belum menempelkan ya. Nah sambil menempelkan, sambil simak teman kalian yang akan melakukan presentasi. Tepuk tangan dong buat kelompok 2. Biasa. Nah, kalau bisa bergiliran ya, bacain itunya jawabannya nanti bergiliran. Silakan buka. Silakan. Kurang kedengaran suaranya. Coba nih dari dia ini ya. Coba perkenalkan sistem organ. Organ apa saja yang ada di sistem ekskresi? ginjal, kulit, hati, dan paru-paru. Oke, selanjutnya yang jawab itu ya. Ini yang ini. Cara kerjanya, organ utamanya. Ya. Yang keras ya, biar kedengeran semuanya. Kulit sebagai organ ekskresi. Pertama, pembuatan zat-zat bisa berupa organ sedang. Ya, terus. Epidermis dan sangat tipis. Epidermis terdiri dari lapisan tanduk dan lapisan materi. Dermis atau lapisan di dalam.
Dermis merupakan lapisan kulit yang terletak di bawah lapisan epidermis. Jaringan epidermis kulit terletak di bawah dermis. Silakan jadi. Ginjal merupakan komponen utama dalam susun sistem ekskresi manusia, yaitu urin. Ginjal berfungsi untuk menyaring zat-zat sisa. Metabolisme dari dalam darah mempertahankan keseimbangan cairan tubuh, mengekspresikan gula darah yang melebihi kadar normal, dan mengatur keseimbangan kadar asam basa dan garam di dalam tubuh. Lanjut. Ayo. Berarti berfungsi untuk mengkreasikan pita telur dan pita dari perombakan sel darah merah yang telah rusak dan dihidupkan di dalam tubuh. Kulinaria. Terjadi akibat adanya perubahan hormonal dan hematuria. Ya, terus selanjutnya apa? Pencegahan. Ya, coba ganti orangnya, ganti. Pencegahan dan perawatan apa saja? Kita harus bagaimana agar sistem ekskresi kita tetap sehat? Cara mencegah sistem ekskresi: 1. Minum air putih yang cukup. Ya. 2. Mengonsumsi makanan sehat dan bergizi. 3. Mengatur pola makan seperti membatasi makanan berlemak dan berpengawet serta mengurangi konsumsi garam. 4. Rajin berolahraga. 5. Sistem istirahat yang cukup. 6. Tidak merokok dan mengonsumsi alkohol. 7. Mengonsumsi obat dan sesuai anjuran dokter. 8. Menjaga kebersihan kulit. 9. Tidak menahan buang air kecil. Oke, nah tadi disebutkan ada penyakit batu empedu ya. Nah itu adalah diakibatkan ketika kalian menahan ingin pipis ya. Jadi kan air kencing itu ada banyak kandungan zatnya. Kalau misalnya kamu mau pipis, itu artinya kandung kemih kalian itu penuh. Kalau tidak segera dikeluarkan, maka zat-zat yang ada itu akan mengendap, menggumpal, sehingga terjadilah pembentukan batu-batu batu tadi batu empedu atau batu ginjal ya? Batu ginjal, batu ginjal. Jadi kalau pada pipisnya sakit karena ada endapan itu tadi. Jadi kalau ingin pipis segera keluarkan. Ada pertanyaan tidak untuk kelompok 2? Tidak ada? Oke, terima kasih. Silakan ditutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan untuk kelompok 1. Ya, ini yang dikumpulkan ya KTD-nya. Silakan Prepi dan Sila. Ayo Prepi. Gak apa-apa HP-nya, gak apa-apa kita lanjut meja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan sebuah kelompok kami. Struktur dan fungsi tubuh makhluk hidup. Sistem ekskresi, organ organ penting, ginjal, kulit, paru-paru, hati. Orangnya Ginjal berfungsi untuk menyaring darah yang mengandung zat sisa metabolisme dari sel di seluruh tubuh. Kulit mengeluarkan zat sisa berupa kelenjar keringat. Paru-paru mengeluarkan gas sisa proses pernapasan yaitu gas dari CO2, karbon dioksida, dan uap air. Hati mengekspresikan zat empedu dan sisa dari perombakan sel darah merah yang telah rusak dan dihancurkan di dalam limpa.
urat dan urea ke pembuluh darah, uremia, serta adanya penimbunan air di kaki karena reabsorpsi air yang terganggu, edema. Perawatannya apa? Perawatan sistem ekskresi, organ-organnya kita harus bagaimana? Tapi yang kencang suaranya nggak kedengeran. Harus makan nasi, sayur, dan buah. Harus minum air putih 8 gelas. Jangan merokok, dan jangan minum alkohol. Oke, ada pertanyaan tidak untuk kelompok 1? Ada Bu. Apa? Boleh. Apa fungsi hati? Fungsi hati apa katanya? Tahu nggak? Sila Repti. Mengekspresikan luka yang baru yang bisa merupakan saudara merah yang luka dan dilakukan di dalam tubuh. Oke, sudah cukup? Nah, ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kelompok 4 dulu sekarang. Kelompok 4 silakan ke depan. Ayo kelompok 4. Yesi, kelompok Yesi. Silakan. Kalau Dewi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yesi, yang keras suaranya Yesi. Hati berfungsi untuk mengekspresikan luka yang terbentuk dan bisa dari perombakan sel darah merah yang rusak dan dihancurkan di dalam limpa. Nggak boleh nyender, berdiri yang tegak. Nggak boleh nyender. Berfungsi untuk menyaring darah yang mengandung zat sisa metabolisme dari sel di seluruh tubuh. Lapisan kulit dibuat dan gambar epidermis terdiri dari tanduk dan lapisan merupakan kulit yang terbalik di bawah lapisan Dan kalau perawatannya gimana? Silakan Yesi, silakan ambil lagi Yesi. Cara merawat atau menjaga organ sistem ekskresi. dengan minum air putih sebanyak 2 liter atau 8 gelas. Tidak boleh. Cara perawatan tidak boleh merokok, minum alkohol dan makan buah-buahan. Oke, bagus. Ada pertanyaan dari kelompok lain? Boleh, silakan. Ginjal berfungsi untuk apa? Nah, kurang jelas katanya tadi menurut kelompok ini ginjal itu fungsinya buat apa? Ginjal berfungsi untuk menyaring darah yang mengandung zat sisa metabolisme dari sel di seluruh tubuh. Dari sel darah ya, dari sel-sel darah di seluruh tubuh. Udah jelas? Oke, terima kasih. Silakan tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok terakhir, kelompok 3 ke depan. Ini kelompok paling banyak. Hati-hati melewati kabel, takut tersandung. Silakan. Sebelah sini, jangan di pinggir, sebelah sini. Laki-laki depan. Sok, sebelah sini. Nah, setengah lingkaran gitu. Nah, oh yaudah cukup ini juga. Nah, ke depan Malik terengnya buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan. Silakan yang pertama peran macam-macam organnya apa saja? Kulit, ginjal, paru-paru, hati. Ya, silakan jelaskan. Kulit berfungsi sebagai organ karena mampu mengeluarkan zat sisa berupa kolagen sisa. Ginjal berfungsi untuk
bekerja bersama metabolisme dari dalam darah, mempertahankan keseimbangan dalam tubuh, mengekspresikan gula darah yang memiliki kadar dan mengatur keseimbangan kadar asam bangsa dan dalam paru-paru memiliki fungsi sebagai organ pernapasan. Paru-paru merupakan organ ekskresi yang berfungsi mengeluarkan gas-gas sisa proses pernapasan, yaitu gas karbon dioksida dan uap air. Lanjutkan ke perawatan organ-organnya kita harus bagaimana? Ibu sama Malik silakan. 1. Makanan alami untuk melindungi lambung. 2. Minum air untuk mendukung fungsi hati. Selanjutnya, Kita banyak makan serta untuk menyiapkan usus. 4. Makan sayur serta buah-buahan. nah kita banyak makan untuk menyehatkan usus. Nah, Ibu mau ngasih saran ya. Sebetulnya bukan banyak makan, tapi makan yang cukup. Ya, tidak boleh banyak-banyak. Kan kata agama Islam juga ya, ada artinya hadisnya ya. Makan itu berhenti sebelum kenyang, berarti tidak boleh banyak-banyak. Nanti juga lambungnya akan sakit, ususnya akan sakit. Jadi makan secukupnya saja. Ada pertanyaan tidak? Silakan Yes. Apa fungsi ginjal? Untuk kelompok ini tadi kan nggak kedengeran kayaknya. Apa fungsi ginjal? Silakan. Coba kasih teratur, tapi aku mau jawab. Silakan. Menurut teratur apa fungsi ginjal? Ginjal berfungsi untuk menyaring zat sisa metabolisme dari dalam darah, mempertahankan keseimbangan cairan tubuh, mengekspresikan gula darah yang melebihikan lemak, dan mengatur keseimbangan kadar asam, basa, dan garam dalam tubuh. Nah, jawaban kelompok ini lebih detail ya, betul tidak? Kalian perhatikan lebih detail fungsi ginjalnya ya. Selain untuk menyaring darah, juga untuk menyeimbangkan cairan di dalam tubuh. Terus untuk juga apa tadi? Sekresikan gula darah juga ya. Jadi banyak sekali fungsi ginjal. Kalau kelompok tadi yang ditanya tentang ginjal itu hanya menyebutkan satu fungsinya. Tidak apa-apa, tetap itu ya. Cuma yang kelompok satu lebih detail. Nah, terima kasih. Silakan tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali ke tempat duduk semula. Jangan berubah ya, nggak apa-apa. Kita banyak ini. Ada tugas akhir yang harus kalian selesaikan di rumah. Waktunya kira-kira mau 2 hari, 3 hari, atau 4 hari ya. Nah, tugasnya adalah kalian membuat rangkuman dari hasil belajar tentang sistem ekspresi, bebas sesuai dengan keinginan kalian. Mau rangkumannya bentuk artikel, yang mau puisi dibuat puisi, yang bisa bikin poster, bebas ya. Tapi tugasnya sendiri-sendiri ya. Oke? Nanti kalau misalnya ada yang tidak paham, boleh ditanyakan lagi di kantor Ibu ya. Ya, kita lanjutkan. Nah, kalian kan tadi sudah nih mengisi LKPD-nya, kalian sudah belajar melalui berbagai sumber. Coba yang mau menyimpulkan dari pembelajaran kita hari ini tentang sistem ekspresi, angkat tangannya. Yang mau menyimpulkan, silakan. Bagaimana? Organ ekspresi juga tetap sehat, olahraga dan menjaga Ya, ada organ ekspresi kita sehat, betul. Kita harus apa tadi, rajin berolahraga. Kemudian menjaga pola makan. Yang dimakan itu adalah kita adalah apa yang kita makan. Berarti kalau misalnya mau menyebutkan diri kita sehat, berarti kita harus menjaga makanan yang masuk ke dalam tubuh kita. Betul. Ada lagi yang mau berikan kesimpulan? Ayo. Adalah yang mau memberikan kesimpulan.
kalian harus percaya diri. Kalau tadi kalian betul-betul melakukan diskusi kelompok, pasti jangan jawabannya aja. Iya. Proses, kalau yang tadi pretest, ya. Akan jangan mencontek. Tadi kan betul berapa ya? Itu satu. Nah, masih ingat nggak tadi yang betul yang mana? Yang salah nggak bisa nih jawabannya. Kan tadi udah belajar, udah diskusi. Harusnya bisa. Harusnya kalian memiliki peningkatan nilai prosesnya. Sudah? Nomor 3. Hah? Apa itu? Bentar ya, betul. Gak boleh lihat buku paket ya, gak boleh lihat materi ajar. Ini mah murni pemahaman kalian. Udah baik? Udah yang ini? Tadi ada yang nanya kan, tapi fungsinya apa katanya? Bu, tadi mah empedu. Nah, ada itu berkaitan. Empedu itu dari apa sih? Dari perombakan apa sih? Kalau misalnya tadi kalian teliti. Udah tadi. Ingat ya. Terakhir, kecuali ya itu ya, kecuali berarti pernyataan yang salah. Ini keempat-empatnya, ketiga-tiganya benar, berarti ada satu dari A, B, C, D itu yang salah. Yang mana? Harus teliti. Ginjal menyaring darah atau tidak, paru-paru menyaring udara, sampah metabolismenya berupa oksigen beberapa sama. Cek membuat urea berasal dari sel darah yang sudah Anda teringat itu ini berasal teringat berupa air dari urea. Sudah selesai? Oke, kita periksa lagi. Ya, kalian betul berapa nih sekarang? Siap?
Ada 2, sekarang ada 6. Kalau di peningkatan sekarang yang betul 4. Oke, yang betul 3. 4, 5. Yang betul 2. Gak ada. Yang betul 1. Gak ada. Yang salah semuanya. Oke, berarti memiliki peningkatan. Oke, terima kasih, tepuk tangan dulu dong buat kalian yang akan dinilai prosesnya. Nah, sekarang kita akan lakukan refleksi pembelajaran. Menurut kalian, pembelajaran kita hari ini bagaimana? Ada yang mau mengungkapkan? Coba Ibu mau Ratu. Mari kita berefleksi. Silahkan berdiri Ratu. Coba ceritakan bagaimana perasaan Ratu setelah mengikuti pembelajaran dengan Ibu. Nah, terus apa lagi selain senang? Capek isi AKD-nya ya? Tapi bisa isinya. Bisa ya. Dari tadi yang tidak tahu bagaimana cara menjaga organ ya. Terus organ apa saja yang masuk dalam depresi, sekarang tahu kan Ratu kan? Oke, terima kasih ya Ratu. Coba dari laki-laki Akbar, Ibu mau tahu di mana refleksi Akbar, silakan berdiri Akbar. Akbar senang nggak belajar dengan Ibu? Apa yang buat Akbar senang? Sebutin, Ibu mau satu aja. Kenapa Akbar senang belajar sama Ibu? Ibu baik. Terima kasih Akbar, silakan duduk. Baik ya, Ibu juga alhamdulillah Ibu merasa senang ya. Meskipun tadi pada saat presentasi Ibu sebenarnya greget sama anak yang pada saat biasa ngomongnya kencang, saat presentasi ngomongnya pelan. Padahal kan Ibu ingin kalian itu apa ya, bebas berpendapat ya. Ketika tadi misalnya silakan ada yang ditanyakan, kalian bagusnya itu setiap perwakilan kelompok itu ada ya, suaranya juga harus jelas, ada terdengar oleh teman-temannya dan juga oleh Ibu. Mudah-mudahan di pembelajaran selanjutnya kalian tidak malu-malu lagi ya. Baik. Nah, tadi kan kalian sudah membuat emoticon ini nih. Ibu juga sekarang ingin nih, atau tidak usah ditempel lah ya. Ibu mau nanya nih, acungkan saja tangannya siapa yang emosinya sekarang bahagia. Acungkan tangannya. Yang Fitri, yang lainnya tidak bahagia. Emosi kalian, emosi itu kan misalnya sedih. Emosi itu bahagia, senang, sedih, kecewa, marah. Nah, gimana tangannya yang bahagia, yang emotikonnya senyum? Siapa? 1, 2, 3. Yang lainnya kenapa? Keperut. Coba sekali lagi. Siapa yang di sini perasaannya bahagia? Emotikonnya seperti ini, senyum. Bagaimana tangannya? Ya. Oke, alhamdulillah berarti semuanya merasa senang. Ya. Nah, untuk pembelajaran berikutnya, kalau persiapkan kita masuk ke bab selanjutnya, yaitu tentang bab 3, usaha energi dan pesawat sederhana. Kita akan belajar IPA fisika. Sekarang ini IPA biologi, nanti IPA fisika. Ada yang ditanyakan dulu nggak? Ada ya? Oke, baik. Tapi Ibu ada video dulu nih, mau nggak? Mau lihat nggak? Video yang berhubungan dengan materi kita hari ini, yaitu tentang perawatan organ sistem ekskresi. Jadi Ibu buat videonya ketika Ibu di SMP Surade. Mau ini kan? Enggak. Kalau ini mau enggak? Enggak. Kalau ini? Enggak.
setiap gerak sampai dia baca datang hati yang lain. Sudah selesai. Ya.